Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, Amin. karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini, khususnya untuk seluruh pemirsa, seluruh umat Tuhan yang bergabung dengan kami, khususnya jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Jabodetabek, begitu juga jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, juga jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Masih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat
memberkati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita dan mengubahkan hidup kita. Haleluya. Saya persilakan dengan hormat hambanya Pastor Tomiring. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di gereja-gereja cabang yang ada di Tulang Kuning Parung Bogor dan yang ada di GBI Tahta Daud Tumbang Magin dan GBI Tahta Daud Tumbang Setoli Kalimantan Tengah. Kiranya tahun baru 2021 adalah tahun yang menyenangkan dan sangat istimewa bagi kita karena Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakannya kepada kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami memasuki tahun 2021 yang menyenangkan dan yang sangat istimewa ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, ajar-ajari kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubahkan hidup kami, dan membuat kami hari demi hari, karakter kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan mengubahkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku. Baik, mari sebelum kita lebih lanjut menikmati firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Atau ayat yang keempat saja ya, supaya nanti berikutnya saya akan jelaskan. Yuk. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Satu lagi, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, khotbah kita pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021 itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya mau jelaskan di dalam bahasa aslinya kata tinggal di sini itu menggunakan bahasa dalam bahasa Yunaninya meno. Meno, bukan mano. Nah, kan? Nah, tapi meno. Meno itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya itu ada beberapa, tapi saya catat di sini ada 3. Pertama adalah abide. Abide itu adalah tinggal atau menetap di suatu tempat.
Satunya lagi adalah dwell, tinggal atau menggunakan atau mendiami atau tempat kediaman. Dan satu lagi endure. Endure di sini adalah berlangsung terus, bertahan lama. Nah, artinya apa? Kata tinggal di sini artinya itu paling ininya adalah menetap. Nah, oleh karena itu kata tinggal artinya, sekali lagi saya ulangi, tidak sama dengan singgah. Tidak sama dengan singgah. Apalagi kata tinggal itu tidak sama dengan berkunjung. Kata tinggal itu tidak sama dengan menginap. Jadi contohnya seperti kita lagi main ke rumah teman, kita nginap. Nah, kata tinggal juga itu tidak sama dengan menumpang. Jadi bukan menumpang, tetapi di sini kata tinggal di situ adalah menetap. Menetap. Dan untuk di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, ayo saya undang jemaat Tuhan untuk tinggal menetap di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan tinggal menetap di dalam Tuhan? Kami kemarin diskusi dengan bangsa Gala bahwa untuk tahun 2021 ini betul biasanya orang memulainya dengan resolusi tahun baru, di mana orang bersemangat, optimisme, dan para pengamat bilang, sebagian bilang ekonomi akan lebih baik. Karena apa? Karena sudah ditemukannya vaksin dari COVID-19. Persoalannya saudaraku, sekarang muncul varian baru dari COVID-19 yang dari Inggris. Nah, sedangkan vaksin yang sudah ada saja, menurut pribadi saya itu adalah yang masih dipaksakan. Karena menurut para ahli, untuk menemukan suatu vaksin itu dibutuhkan waktu itu paling cepat 2 tahun. Seperti itu. Paling cepat 2 tahun. Nah, tapi saya mau beritahukan, waktu kami diskusi dengan Pak Sagala, dengan Bang Sagala, kami merasakan spirit yang sama. Bahwa tahun 2021 ini adalah tahun pemurnian. COVID-19 ini adalah akan memurnikan siapa yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan siapa yang hanya berkunjung kepada Tuhan atau singgah kepada Tuhan atau menginap kepada Tuhan, menumpang kepada Tuhan. Ini akan berjalan. Karena apa? Saya katakan COVID-19 saat ini bukannya justru menurun, saat ini justru jumlahnya meningkat. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Bahkan di Beijing juga meningkat. Nah, artinya adalah saya mau beritahukan bahwa tahun ini adalah masih tahun di mana Tuhan menggunakan COVID-19 ini untuk apa? Untuk memurnikan, untuk memisahkan antara orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang setengah-setengah, suam-suam kuku. Betul, iblis menggunakan COVID-19 ini untuk menghancurkan, untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Tetapi Tuhan menggunakan COVID-19 ini untuk memurnikan mana itu orang yang tinggal di dalam Tuhan, mana orang hanya sekedar singgah. Kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan. Nah, ini berkunjung kepada Tuhan. Ada masalah berkunjung kepada Tuhan. Ada masalah, kalau masalahnya agak banyak, numpang nginap sama Tuhan. Ada banyak masalah, numpang tidur sama Tuhan karena sudah tidak bisa tidur karena begitu banyaknya persoalan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dan juga bagi gembala-gembala, saya mau beritahukan bahwa COVID-19 ini juga itu sedang memurnikan gereja-gereja, sedang memurnikan gereja-gereja, termasuk memurnikan kita gembala-gembala yang mungkin selama ini mimbar gereja kita gunakan sebagai ajak untuk mencari nafkah kita. Kita tukar mimbar. Saya undang gembala A, gereja A, supaya nanti ketika saya undang, beliau juga akan balas balik untuk mengundang saya. Puji Tuhan, di GBI Tahta Daud kita tidak mengenal sistem itu. Kalau di ibadah offline, biasanya kami beribadah, saya hanya khotbah itu 2 kali dalam sebulan.
Minggu pertama karena perjamuan kudus sebentar, dan minggu ketiga. Sedangkan minggu kedua itu adalah dari orang lain, minggu keempat orang lain, dan minggu kelima juga sering dari orang lain. Tetapi karena ini ibadah live streaming, karena kita tidak boleh mendatangkan orang gonta-ganti demi mematuhi protokol kesehatan, jadi saya terus yang berkhotbah selama pandemi ini. Nah, saya mau beritahukan, kita untuk bisa survive, bahkan diberkati di tahun 2021 ini, syaratnya itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lagi singgah. Kita tidak boleh lagi berkunjung. Kalau ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita ada kesulitan baru kita datang kepada Tuhan. Kita enggak, kita harus tinggal. Artinya apa? Menetap di dalam Tuhan. Menetap di dalam Tuhan. Saya katakan tadi apa? Tinggal tidak sama dengan singgah. Tinggal tidak sama dengan berkunjung. Tinggal tidak sama dengan menginap. Tinggal tidak sama dengan menumpang. Tinggal tidak sama dengan bertamu. Nah, oleh karena itu saya mau beritahukan, tinggal itu artinya menetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Ketika kita menetap kepada Tuhan, baru kita bisa berkata seperti Mazmur katakan. Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dari Tuhanlah keselamatan kita. Oleh karena itu, kepada jemaat Tuhan, walaupun mungkin sudah ada yang ibadah offline, ada yang ibadah online, sikap hatimu menentukan apakah engkau sedang ada di dalam pemurnian yang menyenangkan bagi engkau di kemudian hari, atau sesuatu yang akan merugikan kamu di kemudian hari. Oleh karena itu saya katakan di sini, kata tinggal di dalam Tuhan itu tidak sama dengan singgah, tidak sama dengan berkunjung, tidak sama dengan menginap, tidak sama dengan menumpang. Nah, oleh karena itu saya mau beritahukan, kalau begitu bagaimana sih untuk tinggal di dalam Tuhan? Nah, saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan bahwa tinggal di dalam Tuhan itu bukanlah hasil dari usaha kita. Catat itu. Tinggal di dalam Tuhan bukanlah hasil dari usaha kita. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 56. Kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 56. Ayat 56. Sudah? Amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan amin. Jadi kita itu dapat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mati pada hari yang mati, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia terangkat ke sorga. Dan kita memperingati kematian Yesus dengan melakukan apa? Makan dan minum perjamuan kudus. Sebentar kita akan melakukannya. Jadi artinya apa? Artinya untuk tinggal di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Oleh karena itu saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, kita bisa tinggal di dalam Tuhan itu bukan karena hasil usaha kita. Artinya apa hasil usaha kita? Bukan karena korban kita, bukan karena korban persembahan kita. Bukan. Di dalam Yesaya 10 ayat 20, saya bacakan kepada jemaat Tuhan. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakannya. Judul perikopnya jelas sekali dikatakan, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin.
manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Lihat, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan murkaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Katakan amin. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, benar, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena, saya katakan tadi, bukan karena kita senang memberi. Sini kalau kita baca tadi di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 20, mereka masih rutin beribadah. Mereka rutin memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka masih rutin mengunjungi dalam tanda kutip gereja. Contohnya, mereka rutin, mereka beribadah, mereka melakukan itu. Tetapi Tuhan jijik ketika apa? Ketika kembali lagi, ketika kita melakukan itu adalah hanya untuk apa? Dalam tanda kutip menyogok Tuhan. Untuk dalam tanda kutip menyogok Tuhan. Nah, Tuhan itu saya katakan, kita tinggal di dalam Tuhan bukan karena usaha kita. Jadi bukan karena persembahan kita. Dan juga apa? Bukan karena doa-doa kita. Kita tinggal di dalam Tuhan bukan karena doa-doa kita. Saya sendiri adalah orang yang menyampaikan. Sebenarnya awalnya saya adalah korban. Setelah korban, saya juga menyampaikan bahwa ada pameo yang sempat berkata apa? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ternyata berkat Tuhan bukan karena berdoa. Saya ulangi, berkat Tuhan bukan karena berdoa. Kenapa? Kita baca Amsal 15 ayat 8. Salah satu jemaat Tuhan, pengerja yang ada di sini, Amsal 15 ayat 8, yang satunya lagi Amsal 28 ayat 9. Amsal 15 ayat 8, silakan istri saya. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Yes, benar, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tahu arti fasik? Fasik itu artinya tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itu arti fasik. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Jadi jangan berpikir engkau senang memberi, engkau senang berkorban, tetapi kehidupanmu tidak selaras dengan firman Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau akan diberkati. Engkau nanti takutnya kecewa kepada Tuhan. Artinya apa? Jadi bukan karena persembahanmu, bukan karena doa-doamu. Satu lagi, tim kita,
Amsal 28 ayat 9. Suaranya lebih apa? Tegas. Amsal 28 ayat 9. Yes. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Lah, jelas kan? Apa dibilang tadi? Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, Hah? juga doanya adalah kekejian. Lihat, juga adalah kekejian. Jelas sekali. Jelas sekali bahwa oke, kita boleh contohnya kita ini apa? Kita senang memberi, senang berkorban, banyak berdoa. Tetapi ketika kita memalingkan telinga kita untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi bukan karena banyak doa, bukan karena banyak memberi kita diberkati Tuhan, tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhanlah yang menjamin kita aman dan yang menjamin kita berbuah banyak. Katakan amin. Apalagi bukan karena berpuasa. Bukan karena berpuasa. Kenapa saya jelaskan begini saudaraku? Karena saya orangnya senang berdoa. Ketika saya dulu di kampus, saya tinggal di asrama, saya berdoa itu minimal dalam satu hari itu 6 jam. Minimal. Dan saya biasanya itu saudaraku setiap minggu saya pasti berpuasa. Kenapa? Saya banyak berdoa ya karena saya diajarkan begitu tadi. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi saya banyak berdoa. Saya salah. Dan saya juga salah mengajarkannya. Sempat mengajarkannya seperti itu saudaraku. Saya juga salah. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa. Sampai hari ini saya masih berdoa. Sampai hari ini saya berdoa. Tetapi bukan lagi supaya banyak berdoa, banyak berkat. Tidak lagi. Saya banyak berdoa hanya untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Hanya untuk mencari tahu maksud dan tujuan Allah dalam setiap hal-hal yang akan saya lakukan. Contohnya di tahun 2021 ini. Apa pesan Tuhan bagi kita saudaraku? Ternyata hanya ada dua. Hanya ada dua yang Tuhan taruh ke saya. Yaitu apa? Keep produktif. Keep produktif. Tetap produktif. Dan satunya lagi apa? Kasih karunia saja. Kasih karunia saja. Dan tadi kita diskusi ternyata ini berkolerasi antara keep produktif dan kasih karunia saja. Engkau tidak akan bisa produktif kalau tidak karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena nanti Tuhan bilang tadi firman Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali. Apalagi karena kasih karunia Tuhanlah membuat kita produktif. Kita produktif karena kasih karunia Tuhan. Tidak lebih dan tidak bukan. Nah, oleh karena itu saya mau beritahukan kita tinggal di dalam Tuhan bukan karena kita suka memberi. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Bukan karena kita suka ikut ibadah. Ada orang dari Senin sampai hari Sabtu berbuat dosa dalam melakukan bisnisnya, dalam menjalani kehidupannya. Hari Minggu datang kepada Tuhan minta ampun. Dia datang memberikan persembahan dalam bentuk uang atau apapun dalam jumlah yang besar. Ingat, Tuhan kita tidak butuh. Ingat dibilang tadi, Tuhan itu tidak butuh persembahan kita. Tuhan itu butuh apa? Sikap hati kita yang tulus murni kepada Dia. Makanya untuk tahun 2021 ini tinggallah di dalam Tuhan. Karena saat ini masih pemurnian itu masih Tuhan sedang kerjakan. Sampai apa? Sampai maksud dan tujuan Tuhan digenapi atas umat manusia. Karena apa saya katakan demikian saudaraku? Karena harus kita akui. Karena perekonomian Indonesia maju. Perekonomian negara-negara Eropa, Amerika, dan Cina. Semua negara-negara pada saat itu tingkat perekonomiannya tumbuh pesat. Cina, India itu maju pesat. Thailand dan sebagainya maju pesat. Akhirnya apa? Karena maju pesat, orang datang kepada Tuhan hanya karena kewajiban. Orang hanya datang kepada Tuhan karena kewajiban. Karena apa? Karena kebutuhannya terpenuhi. Karena perekonomian dunia itu maju pesat, otomatis perekonomian penduduknya rata-rata pasti lebih bagus. Indonesia kelas menengah itu maju pesat, naik pesat jumlahnya. Akhirnya apa? Kita datang ke gereja,
kadangkala itu hanya karena kewajiban. Hari Minggu ibadah, hari Senin berbuat dosa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu buat, hari Minggu datang. Tapi Tuhan bilang, enggak. Melalui COVID ini, betul, iblis menggunakannya untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan mau menggunakannya, mereka-rekakannya. Itu untuk apa? Untuk memurnikan, untuk memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu, umat Tuhan, ketika engkau beribadah secara online, ingat, tinggalkan seluruh pekerjaanmu. Betul, engkau tidak bisa bertatap muka seperti offline. Tetapi ingat, Allah kita itu roh. Berhentikan cucianmu, berhentikan setrikaanmu, berhentikan masakanmu. Ambil posisi terbaik, bila perlu mandi bersih, berdandan rapi. Karena ingat, Tuhan melihat hati, bukan melihat apa? Penampilanmu. Artinya apa? Tuhan akan lihat. Ketika hati orang yang sungguh-sungguh, pasti dia menyisihkan waktu yang istimewa kepada Tuhan untuk beribadah. Mulai hari ini boleh kita beribadah online, tetapi harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Dan yang dapat saya lihat untuk saat ini, contohnya, ini contoh, bukan berarti yang semuanya tidak, tetapi yang saya dapat lihat contohnya, Donta Pangeribuan, Lili Indrayani beserta putra mereka Samuel, itu mereka ibadah sungguh-sungguh, pakai celak, pakai bedah. Apalagi ya? Ibu Maria juga begitu. Karena apa? Dulu Ibu Maria waktu ibadah, waktu awal-awal ibadah online, dia begitu sambil jemur pakaian. Bukan, jemuran di taman. Jemuran di taman. Karena COVID, jadi jemuran di taman. Makanya kulitnya saudara akhirnya apa? Gosong. Jadi sambil jemuran di taman. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berkarya melalui kehidupan Ibu Maria, dan dia menceritakan itu kepada saya. Sekarang kalau mau ibadah, dia langsung sudah mandi, udah keren, udah cantik, foto selfie dulu supaya bisa kirim di Facebook, begitu sini. Baru dia beribadah kepada Tuhan. Benar-benar cucian ditinggalkan, setrikaan ditinggalkan, masakan ditinggalkan. Fokus menghadap Tuhan Yesus melalui ibadah online ini. Ingat, Allah kita adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, teknologi yang kita gunakan. Katakan amin. Apalagi saya mau beritahu kalian sama rekan-rekan, kita ini tinggal di dalam Tuhan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita berpuasa, bukan karena berpuasa. Saya mau bacakan ya, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Ya, Yesaya 58, ini panjang. Ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Judul perikopnya, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Dikatakan demikian. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Lihat, mereka mencari Tuhan, ikut rajin ibadah, rajin pendalaman Alkitab, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Lihat, mereka ini suka meneliti Alkitab. Jelas sekali, seperti bangsa yang melakukan yang benar, seperti ya, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Bayangkan, mereka ini senang berdoa. Mereka senang menggali Alkitab. Mereka tetap mencari Tuhan. Tetapi apa? Mereka katanya, ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Artinya apa? Dia masih melakukan urusannya sendiri, tidak memfokuskan diri, waktu, tenaga, perhatiannya khusus hanya kepada Tuhan. Apalagi
Ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, apa dikatakan? Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya apa? Doamu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidurmu? Sungguh-sungguh inikah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, lihat doamu baru Tuhan dengar. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Lihat, di tanah yang kering saja hatimu akan Tuhan puaskan. Dan akan memperbaharui kekuatanmu seperti burung raja wali. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Lihat, engkau akan menjadi pembangun, bukan menjadi beban bagi negara, tetapi engkau menjadi pembangun. Apalagi? Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Katakan amin. Jadi saudaraku, saya mau beritahukan tadi, kita tinggal di dalam Tuhan bukan karena usaha kita, bukan karena apa saya katakan, bukan karena kita sedang memberi, bukan karena kita banyak berdoa, bukan kita karena banyak berpuasa, tetapi karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan saya sudah beritahukan tadi, tinggal di dalam Tuhan itu bukanlah hasil usaha kita, itu adalah karena Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Betul, orang Kristen harus wajib memberitakan Injil, tetapi orang Kristen tidak kenal istilah kristenisasi. Tugas kami hanyalah memberitakan kabar baik. Sedangkan untuk engkau terima Yesus atau tidak, itu adalah urusanmu dengan Tuhan, tidak ada urusannya dengan kami. Oleh karena itu saya mau beritahukan kepada rekan-rekan, yuk tinggallah di dalam Tuhan. Hari-hari ke depan ini saya mau katakan pemurnian masih berlanjut. Betul, vaksin sudah ditemukan, tetapi percayalah, pemurnian ini masih berlanjut. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai maksud dan tujuan Tuhan tergenapi. Ingat, iblis menggunakan COVID-19 ini untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan menggunakannya untuk memurnikan kita, untuk memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Melalui pemurnian ini, engkau akan menjadi emas yang murni. Ketika engkau menjadi emas yang murni, maka engkau akan berharga, engkau akan bernilai, dan engkau akan menjadi berkat bagi siapapun yang menemukan engkau. Katakan amin. Oleh karena itu, keep produktif, keep produktif, keep produktif. Kasih karunia saja.
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena rancangan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan saja. Itu yang membuat kita bertahan. Makanya saudaraku, tadi malam saya ada diskusi dengan hambanya, Bapak Ronaldo Laya. Dia bertanya, apa pesan Tuhan di tahun 2021 ini, Pak? Dia bilang. Saya katakan, secara singkat, Pak, apa, Pak? Saya buat langsung hashtagnya. Hashtag keep produktif, satu. Dan hashtag berikutnya adalah kasih karunia saja. Dan akhirnya kami teleponan. Dia katakan, maksud Tuhan tuh beda ya kepada setiap orang. Dia katakan demikian. Saya katakan betul. Karena apa? Karena setiap kita masing-masing Tuhan ciptakan untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah melalui kehidupan kita. Apa yang bisa kita penuhi belum bisa dipenuhi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita ini hidup, ingat podcastnya GB Tahta Daud, 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Kita ini hidup, kita ini diciptakan untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kan begitu? Nah akhirnya dia katakan demikian ke saya. Itu yang Tuhan taruh sama saya, Pak. Keep produktif dan yaitu kasih karunia saja. Kalau sama saya ini, Pak, dia bilang siap jadi berkat. Saya katakan demikian. Yes, sama, Pak. Hanya bahasanya yang berbeda. Keep produktif itulah yang bisa membuat kita jadi berkat. Ayatnya di mana? Saya katakan demikian. Ayatnya di mana? Saya bacakan. Yohanes pasal 15 ayat 8. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 8. Sudah ketemu? Yuk. Kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Ketika kita berbuah banyak, keep produktif, Alkitab katakan apa? Kamu adalah murid-muridku. Itu kata Tuhan, kamu adalah murid-muridku. Jadi, yuk kita mau tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ingat ayat yang ke-7. Baca ayat yang di atasnya. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Berdasar kan? Jadi hanya inilah saudaraku jalannya. Bukan karena korban kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kita banyak doa, banyak puasa. Bukan. Hanya tinggal di dalam Tuhanlah membuat kita ketika kita berdoa, maka Tuhan akan maka kita akan menerima apa yang kita doakan. Nah, katakan amin. Nah, tinggal itu apa sih? Nah, jelas sekali tinggal itu adalah saudaraku. Coba kita baca Yohanes pasal 15 ayat 10. Ini dia. Jadi di bawahnya lagi. Jadi itu saja kok sebenarnya. Saya sengaja supaya dia tidak lompat-lompat. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Katakan amin. Jadi tinggal di dalam Tuhan, ingat, karena kita percaya Yesus telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan setelah itu dia terangkat ke sorga. Apa setelah itu? Berikutnya kita menuruti perintahnya. Maka kita itu disebut tinggal di dalam Tuhan. Contohnya, kalau saya tinggal di asrama, saudaraku, maka saya harus menuruti Peraturan asrama. Yes, peraturan asrama. Kalau saya mau tinggal di asrama, saya harus mengikuti peraturan asrama. Ketika saya tinggal dimanapun, saya harus mengikuti peraturan di mana saya tinggal. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita harus menuruti peraturan-peraturan Tuhan itu sendiri. Bukan karena banyak doa, banyak puasa.
bukan karena banyak memberi, bukan, tetapi karena menuruti peraturan dari Tuhan, di mana kita tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi mungkin ada yang bilang, aduh Pak Gem, tinggal di dalam Tuhan itu susah banget gitu kan? Aduh susah nih, saya masih belum bisa nih. Gimana nih gitu kan? Karena apa? Karena kembali lagi konsepnya salah. Kenapa? Karena menganggap apa? Perintah Tuhan itu apa? Berat, sulit. Padahal, yuk kita baca satu ayat lagi. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sudah ketemu? Ya, istri saya lagi mencari, saudaraku. 5 ayat 3. Yuk, kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa dikatakan perintah-perintahnya tidak berat? Kalau kita mengasihi Allah, kasih kepada Allah, sama ketika kita mengasihi pasangan kita. Apa yang dia bilang kan enak. Contohnya Ibu Maria dengan Bang Sagala. Dia bilang, "Yang, jangan kebanyakan gula ya, Yang ya." Kan begitu. Jadi gulanya dikurangi. Baik. Itu contohnya. Kenapa mudah Bang Sagala mengikutinya? Kenapa mudah? Ya karena yang berbicara kepadanya adalah orang yang dikasihinya, yaitu istrinya. Begitu juga dengan istri saya. "Mam, tolong dibuatin kopi," begitu contohnya kan. Ya, akhirnya apa? Ya dibuatin juga. Itu karena kasihnya, saudaraku. Tapi kembali lagi dia bilang, "Tapi minumnya setengah ya Kanda ya. Setengah ya," dia bilang. Tetap juga saya minum setengah. Kalau saya bilang minum full, saya minum full. Setengah, tetap juga setengah. Karena setengahnya nanti biasanya istri saya minum, saudaraku. Nah, kenapa saya bisa mengikutinya? Karena saya mengasihi istriku. Artinya apa? Semua perintah akan berat ketika kita tidak mengasihi orang yang memberikan perintah kepada kita. Itu akan berat. Kenapa FPI berat mengikuti perintah dari pemerintah? Karena apa? Karena tidak suka dengan pemerintah yang sekarang. Mereka sebut apa? Pemerintah zolim. Kan begitu. Itu kenapa? Karena mereka tidak suka. Makanya perintah dari pemerintah itu berat bagi mereka. Tetapi bagi kita khususnya orang Kristen, karena tunduklah kepada pemerintah, dikatakan demikian, kita tidak kesulitan itu untuk mengikuti perintah dari pemerintah. Tidak boleh ibadah Natal dibilang secara offline dalam jumlah tertentu. Kita no problem, tidak perlu demo-demo, tidak perlu kebakaran jenggot, tidak perlu keluarkan kata-kata mengatasnamakan agama, tidak perlu, gitu loh. Dia bilang malam tahun baru tidak boleh ada pertemuan ini. Kita tidak masalah tuh. Kenapa tidak masalah? Kalau kami, saudaraku, malam tahun baru, saya orang Batak. Malam tahun baru itu adalah malam istimewa bagi kami, di mana kami akan ketemu dalam keluarga. Kami nanti ada mandok hata. Mandok hata itu menyampaikan kata-kata maaf, terima kasih, minta pasu-pasu, minta berkat, begitu kan? Baru saya memaafkan seperti itu. Makanya malam tahun baru itu sangat istimewa bagi kami. Tetapi ketika pemerintah melarangnya, no problem bagi kami. Karena apa? Karena kami mengasihi pemerintah. Begitu juga kalau kita mengasihi Allah, maka perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya tidak berat. Tidak akan sulit berhenti merokok. Tidak akan sulit untuk berhenti narkoba. Tidak akan sulit berhenti berzina. Tidak akan sulit berhenti menipu. Tidak akan sulit berhenti mencuri. Tidak akan sulit ketika kita mencintai Yesus Kristus di atas segala-galanya. Katakan amin. Tidak akan sulit. Tidak akan sulit. Kenapa? Karena lahir dari cinta, bukan karena takut. Banyak kita yang karena takut naik motor nggak pakai helm.
Pakai helm bukan karena takut kecelakaan, tapi takut ditilang sama polisi. Gitu kan? Karena takut ditilang sama polisi. Nah, tapi kalau kita lahir dari cinta, saudaraku, kita akan menurutinya. Dan untuk wilayah yang saya lihat yang paling disiplin pakai helm itu adalah Wonogiri, saudaraku. Jadi Shalom orang Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Ini orang Wonogiri, bayang keluar rumah aja pakai helm. Saya juga bingung, ini kok bisanya keluar rumah pakai helm, udah masuk ke gang kok pakai helm gitu kan. Nah, orang Wonogiri hebat. Orang di Wonogiri apalagi, asal ada orang tua duduk di pinggir jalan atau nongkrong di pinggir jalan, kami harus tundukkan kepala. Monggo, monggo Pak, monggo Bu. Saya dididik seperti itu. Karena saya beberapa waktu sebelum saya sekolah teologi, saya ada bersama dengan abang saya pendeta Yosua Jamentar Siringoringo, gereja GPPS Philadelphia Jalan Salak Wonogiri. Nah, saya mau jelaskan ini sama saudara. Perintah Tuhan itu dikatakan apa tadi? Tidak berat kalau engkau mencintainya, kalau engkau mencintai Tuhan. Tapi kalau engkau masih mencintai Tuhan setengah, mencintai dunia setengah, percayalah perintah Tuhan itu akan berat. Akan kiamat bagimu kalau engkau ingin berubah. Akan kiamat bagimu. Tapi bagi kita yang mencintai Tuhan Yesus, perintahnya itu gampang. Perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kuku apa dikatakan? Ringan, enak dan ringan. Kenapa dikatakan enak dan ringan? Ketika lahir dari cinta kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kepada umat Tuhan, ingat, mulai dari tahun lalu sampai tahun ini masih masa pemurnian. Ini masih masa pemurnian yang Tuhan gunakan untuk memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, Alkitab katakan apa tadi? Dia akan berbuah banyak. Masa pandemi ini justru dia berbuah banyak. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh, ini akan menjadi masa-masa yang menyulitkan baginya. Oleh karena itu, mulai hari ini jemaat Tuhan, saya mau katakan, yuk, mari tinggal di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan hanya banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak memberi, tapi masih melakukan hal-hal yang jahat. Jangan. Tuhan benci dengan persembahanmu ketika engkau masih berbuat jahat. Doamu menjadi kejijikan ketika engkau masih berbuat jahat. Masih berbuat jahat, doamu akan menjadi kejijikan. Korbanmu akan berbau apa dikatakan tadi? Berbau busuk. Berbau busuk, menjijikkan bagi Tuhan. Oleh karena itu apa? Yuk, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Maka engkau akan melewati fase ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Ingat, engkau tinggal di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan itu maksud saya. Masalah ada, itu ibarat beban, saudaraku. Masalah ada, itu ibarat beban. Untuk membentuk otot, saya perlu barbel yang berat. Dan saya harus mengangkatnya. Supaya apa? Otot-otot saya terbentuk. Begitu juga, masalah ada. Itu adalah untuk membentuk otot-otot rohani kita. Membentuk otot-otot rohani kita. Ingat, menjadi orang benar bukan berarti tidak ada masalah. Menjadi orang benar, Alkitab katakan apa? 7 kali orang benar jatuh, namun bangun kembali, bangkit kembali. Artinya apa? Pasti dia mengalami namanya jatuh. Karena Alkitab bilang, tetapi orang tersebut, orang benar tersebut akan bangkit kembali. Sedangkan orang fasik jatuh lalu binasa, kata Alkitab. Oleh karena itu, yuk, mulai hari ini, ingat, saya ulang-ulang, tahun 2021 masih pemurnian dari Tuhan. Sampai kapan? Sampai maksud dan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus tergenapi. Amin. Ini akan memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pilih mana? Saya dan keluargaku memilih kehidupan. Saya dan keluargaku memilih tinggal di dalam Tuhan.
Dan doa saya, harapan saya, jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, begitu juga jemaat Tuhan dimanapun saat ini kau saudara berada, saya berharap saudara juga memilih tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Catatannya, percaya. Dan yang kedua, menuruti perintah di mana kita tinggal. Kalau saya tinggal di asrama, saya harus menuruti peraturan asrama. Kalau saya tinggal di dalam Tuhan, saya harus menuruti peraturan Tuhan. Dan peraturan Tuhan itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kenapa tidak berat? Karena kasih kepada Allah. Bukan karena takut kepada Tuhan. Bukan. Tetapi karena kasih kepada Allah. Maka perintah Tuhan itu akan menjadi tidak berat. Kita mudah berkata, siap dan siap bos. Siap bos. Jangan gini ya, siap bos. Kenapa? Karena kasih, karena cinta kita kepada Dia. Doa saya, pilihlah tinggal di dalam Tuhan. Maka engkau akan hidup. Maka engkau akan melewati fase pemurnian ini menjadi emas yang murni. Menjadi emas yang murni. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Baik saudaraku, kita akan, ini adalah minggu pertama sekaligus minggu pertama di tahun 2021. Kita akan bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingat, kita tinggal di dalam Tuhan bukan hasil usaha kita. Tetapi dikatakan tadi, karena kita makan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 56 dikatakan tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita akan makan daging dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita dikatakan kita akan tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Baik, persiapkan hatimu umat Tuhan Yesus. Silakan diambil. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya.
kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat tinggal di dalam Engkau karena kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami dapat tinggal di dalam Engkau bukan karena hasil usaha kami, bukan karena korban persembahan kami, artinya bukan karena perbuatan kami, bukan karena amal kami, bukan karena ibadah kami, bukan karena kami banyak doa, bukan karena kami banyak berpuasa, tetapi karena kami tinggal di dalam Engkau. Dan tinggal di dalam Engkau, firman-Mu berkata tadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami Bapa, yaitu Bapa melakukan perintah-perintah-Mu, menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau berkata di dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dan ketika kami Bapa tinggal di dalam Engkau Bapa, maka perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus seperti Engkau firmankan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, bahwa menuruti perintah-perintah-Mu itu Bapa tidak berat ketika kami mengasihi Engkau. Tinggal di dalam Tuhan berarti kami harus menuruti peraturan dari Tuhan. Sama seperti kami ketika kami tinggal di asrama, maka kami harus menuruti peraturan-peraturan asrama. Begitu juga ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami harus menuruti peraturan-peraturan-Mu Tuhan. Dan peraturan-peraturan-Mu tidak berat ketika itu lahir dari kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan kami untuk memasuki hari-hari di tahun 2021 ini. Hari-hari di mana pemurnian-Mu masih berlangsung. Betul, COVID-19 iblis ingin menggunakannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kami. Tetapi Engkau menggunakan COVID-19 ini untuk memurnikan kami, sehingga memisahkan kami antara kami yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami akan berbuah banyak. Kami akan berbuah banyak. Bahkan Engkau sendiri berkata Bapa di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Engkau katakan Bapa, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena Tuhan Yesus, 2021 ini kami akan tinggal menetap di dalam Engkau. Bukan berkunjung, bukan singgah Tuhan, bukan apalagi Tuhan Yesus, bukan singgah, bukan berkunjung Tuhan Yesus, bukan lagi menginap, bukan lagi menumpang, tetapi kami akan menetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami mau makan tubuh dan darah. Sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami, sehingga apa yang kami lakukan tidak mendatangkan hukuman bagi kami, tetapi justru mendatangkan berkat, mujizat, keajaiban yang jauh lebih banyak dari yang kami doakan terjadi hari-hari ini atas hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik saudara-saudaraku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan Yesus Kristus ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, mengucap berkat atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah tubuh Yesus Kristus yang menyembuhkan dan yang memulihkan engkau? Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah darah perjanjian Yesus Kristus? Darah yang membuat engkau memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Oleh karena berkat kemurahannya, engkau yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saya undang untuk Ibu Maria pimpin kita dalam doa perjamuan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk kami tetap tinggal menetap bersama-sama dengan Engkau. Amin. Artinya bukan sekedar berkunjung atau bertamu. Bukan sekedar kami mengalami kesusahan maka kami datang kepada Tuhan. Tapi di waktu susah maupun senang, kami tetap tinggal bersama-sama dengan Amin. Engkau. Jadikan itu di dalam hidup kami, meteraikan itu di loh hati kami Tuhan. Agar kami senantiasa diubah Tuhan, bahwa situasi tidak membuat kami senantiasa terombang-ambing, tapi kami selalu ada bersama dengan Kau. Karena firman-Mu berkata, di mana Allah berada, di situ pun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berikan kasih-Mu kepada kami, kasih yang tulus itu kepada kami, karena kami tahu Tuhan bahwa perintah-perintah-Mu itu tidaklah berat, karena kasih kami kepada Engkau. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kasih-Mu melanda setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Tahta Daud, dilanda kasih Kristus. Seluruh umat Tuhan yang bergabung dengan kami, siapapun orangnya dimanapun berada, kasih Allah melanda, sehingga senantiasa Tuhan kami bisa menuruti perintah-Mu, karena kami mengasihi Tuhan. Bukan hanya karena kami takut, bukan karena hanya kami supaya diberkati, tapi kami mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Tommy Ringo. Tambahkan lagi hikmah pewahyuan yang dari Engkau. Saat ini juga Tuhan, mengalir kasih-Mu. Biarlah suara dan perkataan-Mu Kau sampaikan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu saja hamba-Mu sehat dan berumur panjang. Hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, semua ada tinggal menetap dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami yang sudah meminum darah-Mu, kami sudah memakan tubuh-Mu. Biarlah itu senantiasa menjadikan kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, dan menetap tinggal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani saat ini. Tuhanlah yang membalaskannya dengan berlipat kali ganda. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan, khususnya GBI Tahta Daud yang ada di Jabodetabek, Tulang Kuning, Parung, Bogor, yang ada di Desa Tumbang, Magin, Tumbang, Setoli, yaitu Kalimantan Tengah. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh anak-anak Tuhan yang bergabung dari denominasi manapun, Tuhan mencurahkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah kasih Allah melanda Indonesia, sehingga Indonesia senantiasa Tuhan mengalami pemulihan,
Tuhan, pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara berpikir Tuhan, agar penduduk masyarakat Indonesia taat kepada pemerintah yang ada, karena pemerintah yang ada itu juga adalah pemerintahan yang sah di dalam nama Tuhan Yesus. Olehnya setiap kelompok-kelompok, oknum-oknum yang akan senantiasa mengubah yaitu tatanan Indonesia, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus, dan Tuhan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang mencoba untuk merusak NKRI, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat kasih-Mu melanda Indonesia, dan ekonomi di Indonesia Kau campur tangan semuanya karena kebaikan dan karena hanya anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba teringat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Iklima Tuhan Yesus. Biarlah terus Kau berkati Iklima, berikan kesembuhan, pemulihan kepadanya di dalam nama Yesus. Bahkan usahanya Boni Santori Pangaribuan juga Engkau berkati dan Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh anak-anak-Mu yang minta ditopang dalam doa, hamba tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau Allah yang berada dimanapun mereka berada. Saat ini juga Kau tolong, Kau jumpai mereka Tuhan, sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan hadir dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai kesukaannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati dengan limpahnya bersama-sama berkata amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik saudaraku, ibadah kita masih berlangsung. Mengapa ibadah kita lama untuk kali ini? Karena ini adalah ibadah tahun baru, awal tahun baru. Jadi pesan-pesan Tuhan harus saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di gereja-gereja cabang kita. Dan untuk selanjutnya saya silahkan kepada Sari si Hotang untuk menyampaikan informasi penting kepada kita. Monggo, silahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setia bersama dengan kami saat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman singkat dan setelah itu kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Jadi siap-siap dan kita mendengarkan pengumumannya. Pengumumannya adalah hari Selasa kita ada acara Couple in Love. Acara ini tunggu-tunggu ya, pasangan dalam cinta. Asik yang masih merasa cinta ya, bisa bergabung. Ya, acara hari Selasa masih lanjutan dari minggu lalu.
bagian bagaimana memulai berpacaran. Poin nomor 4, 5, dan 6. Jadi jangan ketinggalan jam 8 malam live di Facebook Tahta Daud Channel. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Rabu kita ada acara talk show bersama dengan dua hamba Tuhan yang diberkati, Pastor Tommy Ringo dan juga Bapak Eko Wibowo. Nah, acara sebelumnya biasanya di Instagram ya, tapi mulai minggu depan diadakan di Facebook Tahta Daud Channel. Jamnya tetap sama, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan ketinggalan, kita sama-sama diberkati bersama dua hamba yang diberkati. Amin. Dan hari Kamis kita ada ibadah fellowship. Ya, ini fellowship khususnya kita mau buka ini buat ibadah awal tahun 2021. Jadi kita ada ibadah jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Khusus. Ini khusus untuk jemaat GBI Tahta Daud, baik yang di pusat maupun yang di cabang yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, dan yang ada di Tumbang Setoli dan Tumbang Magin, Kalimantan Tengah. Sangat diharapkan keikutsertaannya bersama dengan kita di aplikasi Zoom jam 8 malam. Dan ini tidak live ya, ini acara fellowship kita bersama jemaah. Tahun baruan dong. Tahun baruan, jadi yang rindu tatap muka kita gabung di aplikasi Zoom jam 8 malam. Siap ya, hari Kamis dan hari Sabtu kita bertemu dengan program Brunch Devotion. Nah, ini jam 10 pagi bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya. Nanti hari Sabtu kita bertemu jam 10 pagi, jangan kelewatan. Dan jam 7 malam kita bertemu dalam acara Now. Apakah Now? Sama-sama dong. Night of Yeay, Worship. kita tepuk tangan untuk Tuhan kita dalam pujian penyembahan hari Sabtu, malam mingguannya sama Tuhan Yesus. Yes. Ya, dan hari Minggu kita ibadah raya seperti hari ini jam 10 pagi live di Facebook Tahta Daud Channel dan Instagram GBI Tahta Daud jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, plus pengundian pemenang giveaway. Jadi hari ini kita akan undi 2 pemenang dan hadiahnya adalah voucher pulsa sebesar Rp100.000. Siap ya, kita akan undi. Dan saya minta tolong kepada Bolin Henny dan juga Bung Maria untuk mengundi hari ini. Asik ya, bener ya. Ya, Yang dapat mau saya. ya kita akan lihat siapa yang menjadi pemenang hari ini. 2 pemenang. Yang belum siap-siap, yang sudah, kita doakan yang belum dapat agar mengkonfirmasi dan untuk kita sama-sama jadi berkat. Silakan, kita akan di pertama oleh Ibu Maria. Silakan Ibu. Saya kocok dulu ya. Aduk. Ya. Siapa kan dia? Itu. Kita hitung sampai 3. Akan dibacakan oleh Ibu Maria. Kita mulai. 1, 2, 3. Rosmawati Pandiangan. Selamat kepada Ibu Rosmawati Pandiangan. Rosma. Iya, iya. Rosmawati. Yang kedua. 2021 dapat giveaway. Siapa nih? Ya. Kita hitung lagi sampai 3 dan kalian akan bacakannya. 1, 2, 3. Anton Tiba. Kepada 2 pemenang segera dikonfirmasi kepada kontak person kita Iklima Yuniar. Nah, ada di undangan kita yang beredar setiap hari Sabtu dan hari Minggu selalu ada. Silakan dihubungi. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Yes. Berarti hari Selasa jam 11 pagi. Jika tidak dihubungi maka akan hangus. Sayang sekali kalau hangus ya. Jadi silakan dihubungi kontak person kita GBI Tahta Daud. Nah, ini 2 pemenang saya ulang lagi. Yang pertama adalah Rosmawati Pandiangan. Ya, Rosmawati Pandiangan. Dan yang kedua Anton
hubungi kontak person kita. Kita tunggu dengan setia sampai hari Selasa. Ya, terima kasih udah bergabung bersama kita. Biarlah Tuhan yang membalaskan. Dan hari ini kita akan tutup dengan nyanyian sukacita bersama 3 diva GBI Tata Daud. Kita persilakan kepada Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ya, istri saya. Kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima Tuhan kasih Yesus untuk tetap bersama dengan memberkati. kami. Tuhan Yesus